بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك وبمنك علما نافعا يا رب العالمين. نستمر إن شاء الله الأصول من علم الأصول. Kita mulai pada pagi hari ini insyaallah dari kalimat wa qad yakhrujun nahyu 'anil tahrim ila ma'anin ukhra. Sebelumnya kita telah membahas tentang 6 karakter atau 6 kategori, yaitu 6 kategori yang ke-6-6-nya itu adalah larangan semua. Tetapi ketersinggungan larangan tersebut ada 3 tujuan atau 3 singgungan. Yang pertama yang menyinggung kepada zat yang terlarang, kemudian yang kedua zat ini baik ibadah ataupun muamalah. Yang kedua kembali kepada syarat, imma syarat dalam ibadah, imma syarat dalam muamalah. Yang ketiga ketersinggungan kepada sesuatu yang di luar atau sesuatu yang sifatnya eksternal dari ibadah atau muamalah tersebut. Dan itu sudah kita pelajari alhamdulillah pada hari Senin kemarin. Insyaallah kita teruskan sekarang wa qad yakhrujun nahyu 'anil tahrim ila ma'anin ukhra insyaallah taala. Ya. Ayo Pak Ahmad, tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yakhrujun nahyu 'anil tahrimi ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dhalik. Faminha al-awwal al-karaha wa mithlu lidzalika biqauli sallallahu. Di sini kok ada waw wa mathalu berarti. Wa masalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Faqad qala al-jumhur inna an-nahya huna lil karaha li'anna adh-dhakara bid'atun min al-insan wal hikmatu min an-nahyi tanzihul yamin. الثاني الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. وقد يخرج qad ditambah dengan fi'il mudhari' berarti kadang-kadang keluar, yaitu an-nahyu larangan, ya, kadang-kadang keluar 'anil tahrim, keluar dari pemaknaan pengharaman. Jadi keluar dari karakter yang dimaksudkan dengannya pengharaman. Jadi ternyata tidak semua 100% untuk larangan adalah untuk mengharamkan. Ternyata kadang-kadang keluarlah makna larangan dari makna pengharaman menuju ke makna-makna lainnya. Ada makna lain yang tidak mesti pengharaman. Li dalilin, dengan sebab adanya dalil yaqtadi dzalik, dalil yang memiliki konsekuensi pemaknaan selain pengharaman itu. Ya.
Yaqtadi itu yang berkonsekuensi itu gitu. Fa minha di antaranya al-karahah. Kita tahu bahwasanya haram dengan makruh itu beda secara urf yang kita kenal. Tahrim dengan karahah itu beda. Level kebencian untuk tahrim, perbuatan yang muharram, tentu lebih besar daripada perbuatan yang makruh. Dan juga tahrim konsekuensinya bagi yang melakukan akan mendapatkan dosa dengan sengaja. Bagi yang melakukan hal yang makruh selama tidak meremehkan, maka tidak mendapatkan dosa. Itu beda. Maka yang pertama al-karahah. Jadi bisa saja suatu larangan tidak dimaksudkan dengannya pengharaman. Pertama, bisa aja makruh. Wa mathalu lidzalika, di sini kalau ada teksnya mathalu ya udah kita baca mathalu. Dan mereka memisalkan untuk itu, yaitu untuk makna al-karahah ini, biqaulihi ta'ala dengan perkataan astagfirullah, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Tidak, la yamassanna, jangan. La di sini lah apa? Nah, nafiyah tapi maksudnya adalah la nahiyah. Dan nun yang ditasydidkan di sini nun ta'kid musaqqalah, thaqilah. Ya. Tadinya la yamas. Ya. Jangan, jadi ada takkid, jangan, benar-benar jangan seorang dari kalian menyentuh, ya, memegang zakarahu, zakarnya bi yaminihi, dengan tangan kanan. Wa huwa yabul. Waw di sini waw al-haliyah, dalam keadaan dia ini kencing. Jadi enggak boleh, ya kita bilang enggak boleh kencing sambil megang kemaluan dengan tangan kanan. Itu kalau misal kencing duduk ataupun diri, pegangnya dengan tangan kiri. Oke. Baik. Itu hadisnya. Dan inilah di sini nahi, melarang. Nah, kalau awal-awal kita tahu bahwasanya an-nahyul mutlaq yaqtadi tahrim. Larangan yang bersifat mutlak berkonsekuensi pengharaman. Itu asal kaidah. Tetapi al-jumhur mengatakan, faqad qala al-jumhur inna an-nahya huna lil karahah. Larangan di sini untuk pemaknaan makruh, tidak sampai tahrim. Kenapa? Li'anna adz-dzakara bad'atun minal islam, minal insan. Astagfirullah. Li'anna adz-dzakara, karena zakar bad'ah. Bad'ah itu adalah potongan, bagian dari insan, dari manusia, ya. Dan dia asalnya bukanlah sesuatu yang najis secara zat. Ya, zakar kita enggak najis, benar. Ya, najis itu yang keluar darinya. Sebagian yang keluar darinya, ya, karena mani enggak termasuk. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin, dan hikmah, kebijakan, sesuatu yang bijak dari adanya pelarangan ini adalah tanzihul yamin. Yamin di sini bukan artinya sumpah, tapi artinya tangan kanan. Yaitu tanzih, artinya membersihkan tangan kanan. Maksudnya tanzih, membersihkan dari kotoran atau membebaskan dari kotoran. Iya. Kenapa? Karena ketika kita kencing kemudian pakai tangan kanan, itu kan sama dengan memungkinkan tangan kanan terkena dengan air kencing atau semacamnya. Ya kan? Nah, jadi makruh hukumnya, tidak haram. Ya memang kita boleh mengatakan tidak boleh. Karena tidak boleh itu enggak mesti haram, ya kan? Ya enggak? Iya. Tidak boleh itu enggak mesti haram. Kadang tidak boleh ya karena memang tidak disukai dalam Islam, cuma tidak sampai ke derajat haram. Enggak apa-apa kita bilang tidak boleh kencing sambil megang zakar dengan tangan kanan. Boleh kan gitu. Tapi lebih spesifiknya lagi makruh hukumnya menurut jumhur ulama dengan adanya sebab. Jadi bagi jumhur ulama ada dalil
ya, dalil akli yang menafsirkan larangan ini sebagai makruh. Itu bahwasanya jadi ada pembelokan yang tadinya kaidah asalnya an-nahyul mutlaq yang tadi at-tahrim dibelokkan dengan kenyataan bahwa zakar itu adalah bagian dari insan. Dan memang pada asalnya hikmahnya itu hanya sekadar untuk membersihkan tangan kanan dari kotoran najis kencing. Gitu aja. Sehingga ini tidak sampai kepada pengharaman. Itu bagi jumhur ulama, walaupun bagi sebagian ulama tetap ini haram. Ala kulli hal, di sini kita minimal tahu satu contoh bahwasanya ada beberapa larangan dari Rasul yang tidak sampai kepada derajat pengharuman. Baik, kemudian yang kedua al-irsyad. Al-irsyad ini apa? Bimbingan, petunjuk, pesantren. Alhamdulillah, pesantren terbaik insyaallah di Salatiga. Bimbingan, petunjuk ya. Mithl qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam li Muadz, kepada Muadz bin Jabal, la tad'anna an taqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La tad'anna, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan. Di sini la nahiyah. Tada'anna fi'il mudhari' tadi majzum kemudian dipertemukan dengan nun ta'kid. Jangan, benar-benar jangan kamu tinggalkan. Antaqul, kamu berkata dubur kulli shalah. Dubur kulli shalah. Dubur di sini maknanya adalah belakang, akhir-akhir, muakhornya. Dan ini para ulama berselisih pendapat. Apa maksud dari dubur kulli shalah ini? Ya. Ini dubur di sini dzaraf. Ada yang berpendapat sebelum salam. Ada yang berpendapat setelah salam. Nah, ini masalah yang para ulama berselisih pendapat. Kalau ada pribadi lebih dekat kepada yang mengatakan sebelum salam. Tapi yang mengatakan setelah salam, tafadhol. Karena dubur di sini para ulama berselisih pendapat apakah yang namanya dubur syai', duburnya sesuatu, akhirnya sesuatu itu termasuk dari sesuatu itu atau di luar, gitu kan? Itu berbeda pendapat dan no problem dengan itu insyaallah. Ya. Ya, doanya Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, bantulah saya, tolonglah saya atas apa? Zikrika, mengingat engkau. Karena kita enggak bisa mengingat Allah tanpa memang pertolongan dari Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan baik dalam beribadah kepadamu. Karena baiknya ibadah kita, baiknya ngaji kita, baiknya ta'lim kita, baiknya tarbiyah kita pada anak dan seterusnya itu tidak bisa kecuali karena Allah. Baik. Paham di sini? Nahi itu tidak mesti larangan. Ya. Ini kan la tada'anna, janganlah kamu tinggalkan. Kalau misalnya ditinggalkan, dapat dosa enggak? Enggak dapat dosa, enggak. Ya kan disuruh oleh Rasulullah jangan, berarti dilarang oleh Rasulullah untuk meninggalkan doa ini setiap salat, setiap akhir salat. Nah, berarti tapi ini termasuk kewajiban enggak? Enggak. Seandainya ini dimaksudkan tahrim, ya haram meninggalkan doa ini, maka jadi rukun, gitu kan? Jadi rukun dong berarti kan. Atau jadi kewajiban minimal. Tapi ternyata enggak. Para ulama enggak ada tuh yang mengatakan bahwasanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu adalah rukun salat setelah tasyahud dan selawat. Enggak ada. Selawat akhir maksudnya. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Berarti di sini fi'il nahi ini atau ya yang konteksnya kelihatannya nahi atau teksnya kelihatan nahi, tapi konteks yang dimaksud adalah irsyad, petunjuk, yang justru nanti menunjukkan kesunahan kalimat ini dibaca. Iya. Baik, wallahu a'lam. Ini minyak wangi antum Pak ya?
Masya Allah, anak ingat masa-masa tua ya. Agak pening gitu, gimana gitu ya. Emang sih ingat kematian bener, tapi gimana gitu. Besok-besok cari yang membuat kita lebih semangat hidup lah. Tambah deket lagi kayak gini sih baunya. Tadi dulunya ini karena semi asu aja mukanya gitu. Tapi ternyata ini. Baik, kita lanjutkan man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi. Fadhil. Silakan. Man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi. Alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi huwa al-mukallaf wa huwa al-baligh al-aqil. فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه، ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. طيب. Man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi. Siapa sih yang masuk dalam khitab, dalam pernyataan Allah ya tentang al-amr, perintah dan juga nahi. Itu maksudnya Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan dan melarang. Sebenarnya siapa sih yang diperintahkan dan dilarang, yang menjadi sasaran ya, menjadi sasaran taklif itu siapa, menjadi sasaran pembebanan perintah dan larangan itu siapa? Ketika Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi ya, atau ketika Rasulullah SAW mengatakan sallu wan nasun niyam, salatlah ketika manusia tidur. Ketika Rasulullah SAW mengatakan apalagi perintah dan larangan dari Rasulullah SAW. Iqra'uz Zahrawan misalnya, Zahrawain, bacalah 2 surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Semua itu perintah misalnya. Ada larangan, la tasubbu ashabi. Sebenarnya siapa sih sasaran Rasulullah SAW melarang tuh yang dilarang perbuatan ini? Tapi kepada siapa sasarannya? Apakah kepada semua makhluk hidup, termasuk ayam? Enggak mungkin. Dan juga semua manusia. Apakah semua manusia sampai bayi-bayi dan balitanya juga kena? Gitu kan? Nah sekarang berarti siapa sih yang masuk ke dalam khitab, tujuan, sasaran, ucapan al-amr dan nahi? Nah, alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi, yang masuk ke dalam sasaran percakapan amar dan nahi, sasaran perintah dan nahi adalah al-mukallaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-mukallaf, sasarannya hanya al-mukallaf. Wa huwa, ya, siapakah al-mukallaf itu? Khalas, al-mukallaf itu definisinya hanyalah al-baligh al-aqil. Kenapa itu baru jilid 1, Pak? Hah? Enggak ada lamanya? Oh gitu, yang mana?
Oh gitu. Ngacak semua 35, Oh, balik-balik. Beli kertas. antum waktu itu bayarnya berapa? Ya udah, nanti insya Allah kita usahain lagi Pak ya. Ntar anak urusin lagi insya Allah. Tenang aja. Mungkin belum diizinkan ya. Taib. Jadi al-mukallaf itu apa? Al-baligh al-aqil. Nah sekarang al-baligh itu apa? Al-aqil itu apa? Nah kalau misalnya Anda tanya, Mas Ari antum baligh akil nggak? Akil baligh nggak? Enggak ya. Yang benar. Hah? Sahih. Kok masih unyu-unyu gitu enggak? Insyaallah. Coba di sini. Fa kharaja bi qaulina al-baligh as-shaghir. Keluar dengan perkataan kita ini al-baligh as-shaghir, bukan termasuk baligh di sini shaghir, beda. Al-baligh bukanlah shaghir. Bahkan shaghir lawannya baligh. Baligh itu kan artinya nyampe. Nyampe di sini maksudnya nyampe apa? Nyampe ke usia di mana Allah Ta'ala membebankan padanya beban syariat. Karena nyampe pada usia kematangan bisa membedakan benar dan salah gitu loh. Secara umum. Gitu. Jadi as-shaghir ini sebelum masa baligh, kenapa? Karena belum bisa muhim, belum. Intinya kalau misalnya kita bilang baligh itu apa? Yang udah mimpi gitu. Tapi kan barometernya bukan hanya mimpi. Bisa bulu, ya kan? Yang belum pernah mimpi tapi sudah berbulu jenggot atau berbulu ketiak walaupun tidak ada jenggotnya. Ada perempuan kan? Perempuan kadang ada bulu ketiaknya atau rambut ketiak atau semacamnya bulu ketiak. Dia belum pernah mimpi apa, belum pernah. Maka dia baligh. Atau yang haid udah haid. Atau yang memang dia nggak pernah mimpi basah, tetapi dia suka memegang kemaluannya. Pas di usia biasanya berapa? 12 kan? Usia 13 misalnya, itu SMP. Dia megang-megang zakarnya. Kemudian dia ngelihat ada cairan keluar dari situ. Padahal sebelumnya biasanya nggak pernah kalau dia main-mainin zakarnya, nggak pernah keluar cairan yang kita kenal mani maksudnya. Nah, tapi pas usia misalnya 13 misalnya keluar mani. Nah, itu berarti udah baligh. Walaupun dia nggak tahu nih apaan cairan ini. Dia maksudnya belum tahu gitu loh apaan itu gitu kan. Tetap dia udah masuk baligh. Ya dia lapor, habis itu harus lapor sama ibunya. Bu, saya main ini. Apaan nih? Saya kencing tapi kok nggak seperti biasanya. Nah, ini udah baligh. Terlalu lugu ini. Kalau misalnya itu terjadi di salah satu di antara kita, ini nama dan ini enggak disengaja ya. Tokoh fiktif aja ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa ya sudah takdirnya. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Anak yang shaghir yang belum mencapai usia baligh la yukallaf, tidak dibebani amr dan nahi dengan taklifan pembebanan musawiyan yang sama li taklifil baligh, sama dengan pembebanan orang baligh, beda. Jadi pembebanannya beda. Walakinnahu, tetapi meskipun pembebanannya beda, karena memang beda dari segi rewardnya, pahalanya. Itu bahwasanya orang yang baligh kalau melakukan apa yang diperintahkan dapat pahala, meninggalkan apa yang dilarang dapat pahala. Kalau orang shaghir enggak. Tetapi dia ini, anak yang shaghir ini yu'maru bil ibadat, diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah. Kapan? Ba'da tamyiz, setelah mencapai usia tamyiz. Normalnya usia tamyiz itu 7 tahun. Tamyiz itu artinya membedakan. Membedakan ini, jadi tamyiz ini bisa membedakan A dan B. Bisa membedakan mana permen, mana apa gitu. Beda dengan usia pra tamyiz, sebelum tamyiz, seperti balita 6 tahun gitu.
Nah, kalau yang balita 6 tahun nggak bisa membedakan antara tai kotok dengan sambal hijau dari masakan Padang. Itu mungkin karena tarbiyahnya. Iya, kalau misalnya anak balita misalnya kan, dia saghir, sahih. Dia belum tamyiz. Di depan rumah merangkak, kemudian menemukan sambal hijau di lantai, kemudian dimakan. Padahal itu tai kotok. Nah, iya kan? Tai ayam. Nah, kalau udah usia 8 tahun, udah berpengalaman di SD-nya, ditahzir oleh teman-temannya, hati-hati terhadap tai kotok di depan rumah kalian. Nah, itu kemudian ketika di depan rumah ngelihat dia, ini kotoran ayam, bukan sambal hijau, maka nggak dia makan. Nah, ini udah usia tamyiz. Tapi haram nggak dia makan tai kotok itu? Anda nggak tahu juga status hukumnya. Tapi khabith itu ya, khabith. Tapi nggak najis dia. Emang haram juga sih. Enak bagi antum. Nah, itu dia makan itu, misalnya dia makan itu, dicoel gitu kan, dicoba, rasanya gimana gitu kan. Dosa nggak dia? Dosa nggak Mas Abdi? Dosa nggak ya antum lakukan waktu itu? Nggak dosa, karena belum balik, belum mukallaf. Tetapi bapaknya ya harus melarang, jangan makan itu, gitu kan. Nah, jadi sinu tamyiz sekitar 7 tahun sampai usia balik. Itu tetap diperintahkan beribadah. Nah, para ulama mengatakan sinu tamyiz itu 7 tahun karena Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-sholati li-sab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian salat 7 tahun. Maka pas 7 tahun diperintahkan ibadah-ibadah mulai. Untuk apa? Tamrinan lahu 'ala ta'ah. Tamrin yang dinahu apa tamrin? Training. Latihan buat dia atas ketaatan. Karena dia kan perlu siap-siap nanti kalau udah balik, dia udah terbiasa gitu. Jadi udah terbiasa kalau udah balik. Baik. Wa yumna'u minal ma'asi, dan dilarang dari kemaksiatan, liya'tadal kaffa anha, agar dia terbiasa kaf, berhenti atau tidak melakukan darinya. Baik, itu jelas insyaallah. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dalam perkataan kita, al-aqil al-majnun. Tidak termasuk al-aqil al-majnun. Al-majnun di sini maksudnya adalah gila yang memang dia hilang akal. Ya, al-majnun ini bisa al-majnun dan semi majnun, atau dan yang seperti majnun. Seperti mughma alaih, pingsan disebabkan keteledoran dia. Mabuk disebabkan keteledoran dia. Kalau mabuk disebabkan sengaja, dia tetap mukallaf, Pak. Ya. Misalkan dia minum bir sengaja karena suka sama bir, terus habis minum mabuk, terus ngancurin apa gitu, dia tetap harus doman, harus menjamin barang-barang yang telah dianjurkannya, mukallaf. Tapi kalau misalnya mabuknya nggak sengaja, ya misalnya lagi tidur terus diasepin sama tukang asap kecoa, serangga gitu, terus kekurung, terpenjara di dalam kamar gitu, mabuk dia. Enggak, emang mati bisa, Pak? Oh, bisa mati ya? Kan dia mau ngecoa, Pak. Ya pokoknya gitulah. Hanya habis itu mabuk. Nah, dia dalam mabuknya itu dia enggak sampai mabuk itu terhoyong-hoyong gitu kan dari zuhur sampai maghrib. Dia enggak diwajibkan sholat zuhur, enggak diwajibkan sholat asar. Kenapa? Karena ini enggak mukallaf ketika itu, karena enggak sadar. Enggak. Kalau sengaja baru. Ya, ada orang lagi ngefogging, dia di depannya terus. Ya diganti pas lagi sadar. Nyama? Enggak diganti. Enggak.
Pingsan juga. Kalau pingsannya karena bukan bukan karena disengaja oleh dia, Kecapean atau mabuk perjalanan enggak nggak diganti. Kecuali kalau tidur. Itu Ustaz kalau di rumah sakit kan di Infus, bius. Sampai keluar waktu sholat ya. Kalau malam Dan dia masih di biusnya kapan dulu? Operasi maghrib ya. jam 12 lah. Keluar dari waktu isya ya. Allah alam kalau misalnya bius itu nggak tahu. Kan memang dia ada unsur kesengajaan dan memang nggak tahu orang kalau itu. Belum bisa. Kemungkinan sih enggak gitu loh, tapi nggak tahu. Disamain dengan tidur gitu. Karena bius ini memang apa ya? Dia pingsan maksudnya. Apa? Bius ini apa sih? Bius? Ada yang pingsan. Ini yang bius yang apa total sampai bukan bius yang setengah inian kan? Jadi kalau nggak pingsan dia kan nggak bisa sholat. Operasi. Ya maksudnya kan dikodok apa enggak gitu loh. Enggak nggak tahu kalau yang bius kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang pingsan, maksudnya pingsan bukan bius, maksudnya pingsan karena apa gitu? Karena kebentur atau gimana? Nggak sengaja, nggak mukallaf dia ketika itu. Sehingga kalau misalnya dia keluar waktu sholat atau melewati satu waktu sholat, maka nggak diwajibkan mengkodok itu. Beda sama tidur. Karena kalau tidur ada dalilnya. Iya. Kalau tidur ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kalau misalnya kamu tidur atau lupa di sholat, maka fal yusalliha idza astagfirullah idza dzakaraha. Maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Itu dalilnya ada itu. Kalau misalnya tidur, tapi kalau misalnya yang pingsan enggak. Karena pingsan ketika itu menggoyir mukallaf. Taib. Dia majnun ya. Fala yukallafu bil amri wa nahi. Orang yang majnun di sini tidak yukallaf. Majnun maksudnya di sini memang udah gila. Dan gilanya di sini memang hilang akalnya, bukan gila-gilaan sengaja seperti pengen cari sensasi aja, telanjang jalan itu. Padahal dia ngerti. Iya. Hah? Enggak apa gila karena enggak tahu malu. Gila lu gitu kan. Jalan di pinggir jalan pakai celana dalam doang gitu kan. Itu kok ngomong politik sama dia bisa dia langsung protes pemerintah. Wah, turunkan harga BBM. Itu enggak gila itu. Itu emang setan aja apa. Jadi yang seperti itu tetap mukallaf. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw fisad. Tetapi orang yang meskipun gila ini walaupun dia enggak mukallaf, enggak berdosa, enggak berpahala. Yumna dilarang dari apa yang ada di dalamnya fihi ta'addin ala ghairihi. Ta'addin itu permusuhan atau hal yang membawa kerugian atas selain dia. Atau ifsad atau kerusakan. Ta'addin ini sesuatu yang berefek buruk pada selain dia. Amnesia ini tingkatannya kan beda-beda Mas Bro. Kalau misalnya tingkatannya sampai dia itu nggak tahu apa-apa, ya ini kan gila ini namanya. Tapi kalau sekedar amnesia dia lupa apa yang telah berlalu tapi masih ingat tentang Islam, tentang ini masih mukallaf dia. Lupa udah sholat atau belum. Itu bukan amnesia itu. Ada yang waktu sholat lupa ikut. Itu bukan waktu sholat tuh bagaimana? Lupa kalau dia harus sholat. Itu nggak disebut amnesia itu Mas Bro. Ya pikun. Lupa orang tua kan belum. Enggak tahu kalau bukan lupa. Dia lupa, cuman dia nggak disebut amnesia, dia emang karena emang ya lupa sementara aja gitu kan. Itu harus dibina keyakinannya, bina al yakinnya, diyakinin dulu, diinget-inget lagi. Nah asalnya dia jam segini udah sholat belum, tradisinya dia. Misalnya jam 2 siang gitu kan. Tadi udah sholat belum ya? Udah sholat belum ya?
sama sekali nggak bisa menjangkau itu tadi udah masih, tapi ya udah kalau kayak gitu dia bina kepada keyakinannya itu, dia tradisinya gimana kalau jam 2 itu? Tradisinya sholat berjamaah kan pas zuhur jam 12-nya. Maka udah berarti asalnya tradisi dia udah sholat jam segitu. Maka udah nggak usah sholat kayak gitu. Iya. Bisa dipahami Mas Bro? Masih ragu? Orang tua kadang ya. Oh, ke orang tua. Yang waktu sholat tuh nggak ingat kalau wajib sholat. Tapi sementara. Iya tahu. Pas sedang ngerti. Iya kalau yang kayak gini ya berarti orang sekitarnya harus ngingetin. Dianya nggak bersalah dengan kelupaannya itu. Gitu. Jadi di sini bebannya ke orang-orang sekitarnya, orang terdekatnya, bukan ke dia, bukan ke beliaunya. Gitu. Allahu a'lam. Ada orang di kampung sana, nenek-nenek, kalau udah nyala lampu berarti udah maghrib. Nah kalau udah nyala lampu dia sholat maghrib. Walaupun udah dikasih tahu belum maghrib, ini lampu. Itu enggak dosa insya Allah, karena emang itu udah susah itu. Hah? Mukallaf tetapi hanya Allah yang bisa menilai. Iya. Itu mukallaf tapi hanya Allah yang bisa menilai itu, karena memang susah itu, mungkin ada sarafnya yang kurang ini. Ya kan? Iya. Ya itu biar kalau yang kayak gitu Allah yang menilai, tapi dia tetap mukallaf secara kesadaran, ya kan? Secara kesadaran dia masih berakal, cuma ya secara ngeyelnya itu mungkin ada sesuatu yang memang nggak bisa kita nilai kiaskan dengan keumuman orang. Tapi walau fa'alal ma'mura bihi, sekiranya dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, lam yasihha minhul fi'l, perbuatan itu tetap nggak sah secara peribadatan. Maksudnya nggak sah apa? Maksudnya nggak sah adalah dia itu tidak terlegalisir, amalannya itu mendatangkan pahala buat dirinya. Gugur kewajiban enggak disebut gugur kewajiban, enggak. Karena dia enggak diwajibkan sebenarnya. Ya kan? Enggak, bukan gugur kewajiban istilahnya. Karena memang pada asalnya orang yang ghairu mukallaf atau akil atau ghairu akil atau ghairu baligh itu tidak diwajibkan oleh syariat. Karena memang tidak dibebani. Sehingga kalau dia melakukan perintah dalam syariat, dia tidak bisa dikatakan telah menunaikan kewajiban sehingga menggugurkan yang diwajibkan, enggak ada. Jadi perlu diketahui bahwasanya perintah untuk memerintahkan sesuatu itu yang wajib adalah memerintahkan sesuatunya itu. Paham enggak? Ayat perintah syariat agar kita memerintahkan sesuatu pada orang lain, pada sobi misalnya anak kecil, yang wajib itu adalah memerintahkannya kita kepada anak itu. Sementara anak itu tidak terkena kewajiban untuk mengamalkan apa yang kita perintahkan secara syariat, ya. Kalau bandel pun nggak masalah dengan dikatakan. Dalam syariatnya nggak masalah, gitu. Yang masalah kitanya udah memerintahkan apa belum, dan kalaupun dia bandel membangkang, apa seberapa maksimal kita memerintahkan, gitu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan muru auladakum bisolati li sab', perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika 7 tahun usia, karena usia 7 tahun itu belum balik dia. Nah yang wajib di sini apa? Memerintahkan anak sholat. Sehingga kalau misalnya kita nggak memerintahkan pada udah 7 tahun dia, yang dapat dosanya kita buat apa anak itu? Kita yang dapat dosanya. Baik. Kita udah memerintahkan, tapi anak itu nggak mau sholat, Kita udah dapat pahala memerintahkan, nggak dapat pahala. Tetapi tetap kita harus terus sampai dia sholat, ya. Karena tujuan kita diperintahkan untuk memerintahkan anak supaya dia sholat. Tujuannya supaya dia sholat. Maka sebelum sampai tujuan, maka belum sempurna kita melakukan perintah itu. Tapi tetap dapat pahala karena kita udah memulai, ya kan? Tapi harus sampai dia mulai.
merajinkan sholat supaya terbiasa. Nah, nanti pas dia sudah sholat, apakah anak itu sudah sholat? Apakah anak itu telah menggugurkan kewajibannya dalam syariat? Enggak juga. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban bagi dia, gitu loh. Enggak mendatangkan pahala bagi dia. Ya, sehingga karena dia tidak diwajibkan sebenarnya, maka ketika dia melakukan kewajiban itu pun dia tidak menggugurkan kewajiban. Karena pada asalnya kewajiban bukan atas dia, gitu. Tapi tanggung jawab dari orang tuanya, gitu kan? Berarti pukul lah itu wajib juga berarti dia. Yang kalau 10 itu usia 10 tahun. Wajib juga. Ya dengan caranya lah. Nah, maksudnya ya dengan kata teknis pukulnya. Teknis pukulnya ada sendiri. Cuman maksudnya wajib itu wajib. Kalau misalnya dia nggak mau sholat, wajib ya. Ya kalau misalnya bisa ditegur saja udah bisa sholat ya udah. Jadi pukul itu memang teknik terakhir. Ya nggak usah pakai teknik sembelih atau teknik apa. itu wajib ketika emang udah nggak bisa lagi yang lain, cara yang lain, gitu kan? Kalau 10 tahun nggak mau ini. Jadi dari larang memukul menjadi naik status menjadi wajib memukul. Ketika memang sudah paling kan memukul itu paling akhirnya inian. Kan ada cara lain sebelum memukul gitu loh. Ya, dan muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian pun itu juga ada caranya, memerintahkan ada cara masing-masing. Mungkin dengan nanti dikasih mainan atau itu cara masing-masing. Kembali kepada kebijakan masing-masing bagaimana. Paham? Bisa dipahami sini? Wala yaridu ala hadha masih di sini walau fa'ala al-ma'mur bihi lam yasih minhu fi'l. Kalau misalnya dia pun melakukan sesuatu yang diperintahkan tetap belum sah itu perbuatannya, ya. Fahiya mana sih? Li'adami qasdil imtithal minhu, karena tidak adanya maksud berimtithal dari anak sobi atau anak majnun itu, dari orang majnun itu. Karena li'adami, karena tidak ada maksud niatan imtithal untuk mempraktikkan pembebanan syariat. Enggak ada, ya kan? Anak kecil ketika sholat pun asalnya itu tidak ada maksud dari mempraktikkan syariat. Walaupun kadang-kadang ada anak itu yang seperti itu. Ya itu tetap aja dia enggak mukallaf, enggak mendatangkan pahala dan dosa bagi dirinya. Iya. Yang bertanggung jawab ya bapaknya nanti di akhirat, atau ibu dan juga ibunya. Wala yaridu ala hadza ijabu zakati wal huququl mali wal huququl maliyah fi mali as-saghiri wal majnun. Dan tidak termasuk atas hal ini pengwajiban zakat dan hak-hak maliyah. So di sini berkaitan dengan muamalah dua-duanya. Ijabuz zakat dan hak-hak maliyah. Hak-hak harta. Fi mali saghir wal majnun, dalam hartanya saghir, si kecil atau si gila. Ya, maksudnya apa? Zakat fitrah anak kecil kena juga. Tetapi ada representatifnya, yaitu orang tuanya. Karena anak kecil nggak bisa memanage ini semua. Juga hak-hak harta. Misalnya anak kecil itu main kasti, kemudian bola kastinya kelempar ke jendela milik orang, kaca jendela, krompiang gitu. Yang mukul kasti itu adalah anak kecilnya itu, maka yang dominnya adalah orang tuanya atau walinya. Nah, harus tetap itu, jangan karena ini kan anak kecil maklumin dia. Nanti anak kecil kalau misalnya ngebakar rumah gimana? Ini kan anak kecil, biar dia nggak tahu apa-apa, makanya dikebakar rumah itu, rumah antum. Udah gitu enak, tetap aja harus di domain, domain. Tapi yang ya. Kalau misalnya dikasih uang sama orang, Ya, taruhan. Anaknya dikasih uang, suka kan anak kecil. Iya. Itu berarti belum berhak anak itu.
dia punya harta itu. Kalau misalnya secara uruf harta tersebut masih kecil, dia nggak apa-apa pegang. Tapi kalau secara uruf kita harta itu besar baginya, maka harus dipegang oleh walinya. Kayak misalnya dikasih sama Habibie, misalnya antum ketemu dengan anak kecil, antum kasih 200 perak ya, karena berat-beratin kantong, kasih 200 perak. Itu kecil nggak? Kecil. Fadol, antum kamu pegang aja tuh duit tuh sampai tua, nggak bakal ada yang bisa dibeli. Permen aja sekarang udah nggak laku. Nah, Dia beli tablet. tablet apa nih? Tablet Masya Allah, kalau itu sebenarnya nggak boleh itu, anak kecil membeli barang sebesar itu sendirian nggak boleh. dia beli dikasih tablet sama. Itu milik dia. Itu barang milik dia, tetapi harus dengan pengawasan orang tuanya. Ya, karena itu bukan uang. Tapi dengan pengawasan orang tuanya. Dia punya mobil misalnya. Masya Allah. Milik siapa? Milik anak itu, tetap statusnya status milik anak itu. Tapi harus ada yang manage dari orang mukallaf. Orang tuanya terutama, gitu kan? Begitu. Kalau ada anak usia 7 tahun dikasih duit 5 juta sama seseorang, terus kayak anak tersebut kemudian orang tuanya yang menggunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk anak, gimana? Itu anak itu persentasenya paling 10% yang dikasih tahu. karena itu nggak tahu kok gitu tuh. Sebenarnya ya nggak apa-apa kalau bisa dengan dalil hadis anta wa maluka li abika ya. Kamu dan ya, tetapi pada asalnya itu milik anaknya, hak anaknya itu. Hak anaknya. Cuma memang kalau misalnya perhatikan dari pendapat ulama tentang hadis anta wa maluka li abika itu, kan sampai bapaknya pun boleh aja mengambil uang harta anaknya tanpa sepengetahuan anaknya sekalipun. Tetapi tentu di uruf kita itu bakal membuat kericuhan nantinya gitu. Sebenarnya nggak masalah dengan orang tua itu dia mentasrif memanage uang tersebut dan memanfaatkannya, itu nggak masalah, karena bagaimanapun anak kecil ini belum berhak mendapatkan uang sebesar itu. Tetapi kalau misalnya kita mau mentarbiah lebih baik lagi supaya nanti kedepannya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, tetap dipegang anak itu, uangnya punya dia gitu. Tetap kita dianggap hak ini hak anak itu. Walaupun juga orang tuanya juga berhak juga, terutama bapaknya, baik memanage atau mengambil uang itu buat dirinya, ya, buat maslahat keluarganya, nggak apa-apa. Tapi secara uruf itu hal tersebut kalau ketahuan itu sesuatu yang memalukan emang, ya kan? Anaknya dikasih 5 juta sama, misalnya anaknya disuruh kerja, kan ada kayak gitu kan? Iya emang harus. Tapi uangnya haram. Ada di sini yang nggak perlu kita tahu siapa orangnya, tapi ada di sini, maksudnya di area sini, ya anaknya disuruh suka nyanyi. Iya. Terus nanti kan bayaran ini kan ke bapaknya, bapaknya menikmati itu baik. Ya menerima uang itu pada asalnya nggak boleh, tapi secara prakteknya boleh-boleh aja bapak itu menerima uang hasil jeripaya anaknya ini kemudian dia gunakan. THR saudara si 500.000 sejuta. THR apa? Ya misalnya lebaran gitu kan. Uang lebaran. Ada saudara yang kaya gitu kan. Ngasih ke anak itu. Kasih anaknya sejuta atau 2 juta. Siapa itu? Ada orang? Enggak, kok ada, kenalin lah biar anak aja yang dikasih. Kayak gitu. Terus kan daripada Pertama itu orang yang kayak gitu tuh salah dia. Nggak benar itu. Orang yang ngasih kayak gitu tuh salah dalam ngasih. Maksudnya memberi sesuatu yang besar tidak untuk orang yang membutuhkannya itu. Pihak yang sebenarnya nggak bermanfaat duit itu buat dia. Bahkan malah tidak mendidik gitu loh. Baiknya kasih ke anak atau ke siapa deh kira-kira. Cuman yang sering biasanya emang nggak banyak-banyak, 20.000, tapi akhirnya jadi banyak. Itu nggak masalah itu. Kayak bawa-bawa tas kan anak-anak. Nah, jangan buka-buka masa kecil lah. Enggak, kok ada nggak sampai kayak gitu mas bro, nggak sampai. Itu adik-adik anak yang perempuan. antum transfer ya. Tapi kalau sekarang udah beda, orang udah bakhil-bakhil orang tuh. Iya, kalau lebaran mana harapannya kecil kalau anak-anak sekarang udah nggak sebahagia kita dulu ya pak, nggak sebahagia kita dulu. Ya, dulu kita bahagia kalau lebaran. Ya.
Sekarang udah ngasih itu berat orang karena beban hidup. Yang baru gitu. 1000 perak nggak ada harganya sekarang mah. Baik, kuliah kayak gitu li'anna ijabah hadhihi karena pengewajiban ini semua marbutun bi asbabin muayyanah, diikatkan dengan sebab-sebab yang tertentu. Ya. Jadi enggak mengenal dia itu masih kecil atau gimana atau gila, enggak mengenal pengewajiban zakat dan juga hak-hak harta. Itu semua tidak mengenal sisi dia udah balik atau belum, dia berakal atau gila, enggak mengenal dari sisi itu. Tapi dengan sebab-sebab masing-masing. Zakat karena memang zakat harus, karena memang fakir miskin banyak, jadi semua individu yang hidup ini harus kena zakat. Bahkan yang masih di kandungan pun ada ulama yang mengatakan tetap zakat dapat. Apa maksudnya? Tetap harus tunaikan zakat. Yang masih di kandungan loh. Iya, ketahuan ini meteng, nah, kemudian ibunya, bapaknya bilang, "Bu, ini anak ini tetap nanti kalau misalnya zakat fitrah dia harus menunaikan." Itu menurut satu pendapat ulama, dia tetap. Sebagian ulama lain mengatakan belum bisa, belum diinin zakat karena dia belum jadi manusia beneran. Siapa tahu keluarnya ya, gonggok atau apa gitu. Nah, pas keluar pas hamil tetap dikenakan zakat. Itu bahkan masih di dalam rahim gitu kan. Walaupun belum 4 bulan. Ya kan udah kelihatan di sini. Iya, positif lah intinya. Ya kalau udah ada ruh, udah ada ruh. Iya, kalau udah di ini ruh kapan? 4 bulan. Iya, kalau sebelum 4 bulan kan belum. Kalau udah dititipkan ruh padanya dihitung 4 bulan. Maka diwajibkan bagi sebagian ulama. Ya, tapi tentu yang memberi zakat ya walinya atau orang tuanya. Iya. Enggak dia, kamu nanti lihat saya catat dari sekarang. Sama bapaknya catat dari tanggal sekian kamu udah meninggalkan satu zakat. Nanti kalau udah gede, udah balik kamu harus menunaikan zakat 12 kali. Enggak gitu, itu malah bid'ah itu jadinya. Ya, bi asbabin muayyanah dengan sebab-sebab tertentu masing-masing. Mata wujidat thabata al-hukmu. Kapan sebab-sebab itu ada, maka hukum menjadi tegak. Fahiya manzurun fiha ila sabab la ila al-fa'il. Maka ijabuz zakat dan hukuk maliyah ini dilihat, dipandang dari sebabnya, bukan dari pelakunya. Bukan ditinjau dari pelakunya. Kalau ditinjau dari pelakunya akan ditinjau dari segi taklifnya, dari segi akil balignya, gitu. Oke. Kita cukup sampai situ aja insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.